perjalanan hajinya dengan visa tidak mestinya. Dan itu terjadi, alhamdulillah sekarang ini banyak diketemukan dan sudah kita dilakukan penanganan serius di bandar-bandar embarkasi khususnya Jakarta, Sumatera. Banyak ditangkap, tidak ada kesempatan haji. Kalau gitu langsung teman-teman, silakan. Yuk kita akan ngobrol dengan Bapak Firman. Masya Allah. Oke, baiklah. Bersama kita sudah ada Pak Firman. Beliau adalah Ketua Ampuri. Sampai tahun berapa nih Pak? Per 5 tahun ya? 4 tahun. Per 4 tahun. Sampai ya. 2028. Waduh, Ampuri jaketnya boleh juga nih kayaknya. Ini kayaknya. Kembali muda lagi nih kayaknya nih. Ya, kalau kita di asosiasi memang harus begitu. Semangat muda terus. Apalagi tagline-nya bangkit melayani. Bangkit melayani. Pak Firman, nah yang membedakan apa nih? Banyak orang kalau misalnya yang mengikuti berita haji di tahun lalu, kan lumayan hektik tuh, kalau nggak salah sampai 3 jutaan orang gitu yang datang ke sana, dan bahkan sampai ada korbannya juga waktu di tahun lalu itu yang sampai berapa ratus orang itu kalau nggak salah, karena heat stroke gitu kan. Tahun ini saya dengar haji lebih dipadatkan lagi, lebih sedikit lagi, apa benar? Iya, pertama adalah pengalaman haji tahun 2024 yang lalu, itu haji Saudi Arabia membuka keran kedatangan ke Saudi itu dengan segala akses. Ya, sebetulnya target mereka adalah memang ingin meningkatkan pariwisata. Jadi banyak keran-keran visa yang bisa untuk masuk ke Saudi. Namun ujung-ujungnya berefek pada penyalahgunaan keimigrasian, visa keimigrasian. Yang data yang resmi sebetulnya jamaah haji tahun 2024 yang lalu tidak lebih dari 2 juta jamaah haji. Namun dalam realitanya betul kata Mas Untung tadi sampai 3 juta. Ada sekitar 1 juta orang haji yang datang berhaji dengan tanpa visa haji. Bisa datang dengan visa turis, datang dengan visa ziarah, atau datang dengan visa macam-macam yang lainnya dimasukkan. Makanya terjadi pengetatan mulai tahun lalu kan, ketika pelaksanaan haji ada teknologi baru dengan kartu nusuk untuk pengenal bahwa jamaahnya datang dengan visa haji. Makanya banyak terjadi pemeriksaan, bahkan yang diketemukan tanpa visa haji dideportasi, dikirim ke Jeddah, namun mereka berjuang kembali lagi, masuk segala macam. Ujung-ujungnya pada puncak pelaksanaan haji terjadi overcrowded yang tidak bisa dikontrol, yang berefek kepada jamaah haji tanpa visa resmi haji tidak bisa diberikan fasilitas pelayanan yang baik, salah satunya transportasi, sehingga mereka terpaksa melaksanakan haji dalam proses jalan kaki di tengah panas puncak lebih dari 50 derajat Celcius. Ya, yang terjadi adalah korban sampai 1.600 bahkan lebih. 1.600 bahkan? Iya, yang meninggalkan heat stroke. Sebagaimana kita ketahui, Mas Ari, hotel transit kita di Azizia, pada saat kita pulang ifadah, kita menemukan 2 mayat kan di lobi ya, di lobi kita. 3 bahkan. 3 jadi yang meninggal dimasukkan untuk ini. Jalan jadi macet gitu ya. Dan jalan jadi macet karena banyak mayat bergelimpangan di jalan Mumpostrek. Nah, untuk itu tidak terulang, Saudi Arabia mengetatkan luar biasa pada tahun 2025. Nah, ini yang perlu kita ingatkan. Saudi Arabia sangat serius, sangat serius memastikan tidak boleh terjadi pelanggaran keimigrasian, khususnya visa. Makanya saat ini kalau seandainya di Mekah diketemukan, harus dikeluarkan dan langsung kena denda. Dendanya mulai dari 20.000 rial sampai 100.000 rial. Berapa rupiah tuh ya? 20.000 rial tuh 20.000 rial, 80 juta, 90 juta. Sampai 100.000 sampai 100.000 rial, sampai 450 jutaan. Itu denda. Bukan hanya itu saja, dan tidak boleh masuk Saudi sampai 10 tahun ke depan. Tentu kan efeknya sangat berat, kerugian besar itu. Dan sekarang digalakan tuh pemeriksaan di mana-mana. Yang memastikan. Yang kedua adalah efeknya mereka sangat hati-hati biar tidak terulang over capacity lagi. Pengetatan itu dilakukan dari awal tahun. Saudi Arabia sudah menetapkan timeline tanggal-tanggal proses persiapan haji. Ini yang dilakukan oleh Kementerian Haji Saudi Arabia. Ada timeline waktu di mana kita wajib sudah harus membeli lokasi di Arafah dan Mina, untuk pelayanannya. Maksudnya itu atas nama negara atau travel itu? Atas nama negara dan atas nama penyelenggaraan juga. Jadi ada 2 kaidah di Indonesia kan yang disilahkan 6 user. Jadi untuk Indonesia beri 10 user, ada 6 user haji khusus, 4 user digunakan untuk negara. Timelinenya ditetapkan tanggal 13 Februari
ketika 13 Februari kita akses, kita nggak beli, ditutup. Itu berarti jatahnya buat siapa? Kemudian dia buka lagi, dikasih 1 minggu. Ya. Setelah itu lewat 1 minggu, yang tidak membeli di tanggal itu tidak ada kesempatan haji. Dianggap sudah tidak membutuhkan haji. Oh begitu. Nah, alhamdulillah. Nah itu yang kosong tapi dikasih ke yang. Ya, yang kita syukurin pertama adalah pemerintah Indonesia sigap. Jadi haji reguler kita membayar tepat waktu, haji khusus juga. Jadi alhamdulillah Indonesia dengan kuota 221.000 tidak ada pengurangan sama sekali. Alhamdulillah. Nah, ada satu atau dua negara ya sampai dikurangin kuotanya 70.000. Gara-gara tidak memenuhi standar waktu yang terlambat dalam proses. Jadi sekarang disiplin bayar waktunya. Betul, disiplin betul. Kalau ini kan dengan visa sedikit lagi perlu tambahkan, disiplin ini diterapkan dengan ketat sekali. Peraturan yang lain sebagainya. Sehingga sampai saat ini data yang kita dapatkan dari Kementerian Haji dengan visa yang dikeluarkan untuk haji tahun ini tidak lebih dari 1,3 juta. Wih, lebih longgar nih. Tahun lalu itu hampir 2 juta. Ada pengurangan sekitar 600.000 jamaah demi untuk menjaga ketertiban, memastikan bahwasanya pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan ketentuan visa haji, persiapannya lebih awal dan segala macam. Begitu Saudi Arabia sangat serius tahun ini. Kali ini penanganannya seperti pengalaman lebih profesional ya. Nah, untuk kasus di Indonesia rupanya bagaimanapun mungkin faktor ketidaktahuan masyarakat, masih ada beberapa masyarakat yang membeli kepada oknum-oknum tertentu perjalanan hajinya dengan visa tidak mestinya. Dan itu terjadi. Alhamdulillah sekarang ini banyak diketemukan dan sudah kita dilakukan penanganan serius di bandar-bandar embarkasi khususnya Jakarta, Soekarno-Hatta. Banyak ditangkap ya dan tidak diberangkatkan daripada dideportasi sebelum berangkat digagalkan oleh Kementerian Agama karena itu memang akan sampai di sana akan menjadi masalah. Kan akan lebih sulit mendeportasi orang apalagi kena denda nanti. Biaya juga itu. Betul. Nah, kalau begini saya dengar yang pakai visa Furoda tuh belum pada keluar. Kemungkinannya gimana itu? Kalau menurut Pak Firman? Ya, pertama adalah saya melihat Saudi Arabia serius untuk memastikan tidak terjadinya penyalahgunaan. Nah, salah satu yang banyak terjadi adalah sebetulnya klaim sebagian oknum penyelenggara atau siapapun yang menyatakan bahwa akan memberikan visa haji dengan Furoda, namun ujung-ujungnya visa ziarah yang dijual. Banyak itu pemainnya. Itu yang terjadi banyak. Mungkin karena itu sampai sekarang penipuan dong tuh. Ya, itu makanya kasus-kasus pengaduan ke polisian tentang ketidaksesuaian komitmen itu banyak sampai sekarang belum selesai, masih berjalan. Itu hukumnya gimana ya Ustaz ya? Untuk ibadah aja. Tentu jamaah itu sangat shock ya ketika sampai di sana yang dibeli bukan itu tapi yang diberikan itu. Sehingga harus kucing-kucingan ibadah kan gak nyaman. Iya juga. Makanya kami juga memastikan bahwa jangan sampai harus ada kepahaman jamaah ketika mau berangkat apa visa yang dia lakukan. Kalau memang visanya bukan visa haji, dia berhak untuk membatalkan keberangkatan, minta dananya kembali. Karena kan janjinya visanya Furoda. Furoda itu visa haji. Furoda itu adalah visa undangan dari individu-individu tertentu di Saudi yang punya hak untuk mengundang. Biasanya adalah amir. Ya, itu yang diberikan. Nah, sampai saat ini karena pengetatan kami dalam penyelenggaraan belum mendapatkan visa Furoda sampai saat ini. Berharap masih ada beberapa hari tersisa karena visa Furoda itu adalah bagian pada solusi bagi jamaah yang mungkin ingin lebih cepat tanpa harus mengantri. Paling telat kapan? Biasanya berapa hari sebelum? Seyogyanya normal paling lambat 1 Zulqa'dah kemarin sudah. Sekarang sudah mendekati 15 Zulqa'dah ini agak sudah waspada. Paling lambat itu 1 Zulqa'dah. Harusnya sudah keluar visa. Sekarang belum ada sama sekali. Belum ada sama sekali. Waduh, teman saya banyak kan berfuroda di mudah-mudahan ya Allah mudahkan mungkin ada. Soalnya Saudi Arabia kebijakannya kan selalu berubah kan. Begini Mas Ari, pertama adalah Furoda itu salah satu planning kita untuk ke Tanah Suci. Untuk lebih dipercepat. Kami menganjurkan saat ini memang niat Furoda itu oke, tapi lebih baik juga tetap mendaftar di haji khusus. Haji khusus itu kan sekarang daftar tunggunya 6-7 tahun. Kalau memang Allah takdirkan dengan Furoda lebih cepat berangkat, kalau enggak sambil menunggu. Ini pengalaman di Maghfirah, jamaah Maghfirah selalu kami kalau ingin Furoda, kami mohon izinkan sebagian dananya kita daftarkan haji khusus. Bahkan akhirnya Furoda karena tidak dapat sekali 2 tahun, tahun keempat akhirnya berangkat dengan haji khusus karena
setelah mendaftar 2 tahun, 3 tahun, itu kalau seandainya ada kuota yang tidak diisi oleh Maju bisa maju. Efeknya pertama adalah hajinya lebih tersiapkan dengan baik, ya kan? Karena kalau haji khusus itu kan manasiknya pun kita siapkan dengan luar biasa. Apa yang disampaikan Ustaz Hatta tadi, manasiknya itu dengan cara menginap, mabit, kemudian materinya tersusun dengan rapi, motivasinya, niatnya dikembalikan, dikuatkan, ya kan? Yang kedua juga prosesnya juga dengan tenang gitu semuanya, tidak mendadak. Kalau Froda itu maaf, sampai sekarang belum dapat visa. Sedangkan jamaah haji sudah berangkat. Siapa tahu kita baru dapat bisa menjelang hari wukuf misalnya. Kan terjadi. Bisa jadi tuh. Bisa jadi. Berapa tahun berangkat tanggal 6 Zulhijjah. Waduh, tinggal 2 hari lagi. Bahkan 7 Zulhijjah ada. Ada 7 Zulhijjah juga ada berangkat. Tapi untuk pelaksanaan sah sih saya. Sah secara. Cuma kadang kurang tenang gitu. Ya. Ketenangan itu penting. Makanya saat cerita perlu dalam tahap yang itu ada tarwiyah. Ya kan, persiapan hari sebelum jalan hari. Kenapa kita mesti ke Mina saja? Allah tuh pengen kita tenang kali ngejalanin. Kita siapkan betul kan hati kita sebelum masuk ke Arafah. Bukan Arafah itu tidak hanya hadir fisiknya, tapi hadir hatinya, dan itu butuh waktu untuk menghadirkan hati itu. Itu berangkat dari tenda di Mina menuju Arafah. Bannya mulai muter aja udah baper. Mau ketemu Allah nih gitu kan. Iya, mulai jalan ada. Insyaallah. Saya satu hal yang menarik. Bagaimanapun kita Ampuri khususnya mengapresiasi kebijakan timeline yang lebih awal yang disiapkan oleh Kementerian Haji Saudi Arabia. Karena Saudi Arabia itu biasanya selalu menyampaikan kuota itu 4 bulan sebelum puncak haji. Jadi proses jadi mepet sekarang 2 tahun, khususnya tahun 2024 kemarin, untuk 2025 ini kuota haji sudah ditetapkan untuk Indonesia semenjak tanggal 12 Zulhijjah. Selesai tahun haji lalu langsung diberikan 221.000. Tahun depan berarti besok tanggal 12 sudah keluar nih. Sudah keluar, akan begitu terus. Nah, yang kedua adalah yang paling menyenangkan, kabar baik buat jamaah. Sekarang ini secara umum visa haji keluar jauh lebih cepat dari sebelumnya. Seperti mana jamaah Maghfirah, visa haji 1 bulan sebelum keberangkatan sudah keluar. Udah keluar ya? Karena timeline itu kita ikutin dan komitmennya Saudi Arabia juga memudahkan untuk itu. Alhamdulillah. Jadi jauh lebih sudah. Jadi jamaah lebih pasti tentang visanya sudah ada, administrasi jelas, akomodasinya di mana, transportasinya apa, segala macam. Jadi kepastian. Nah, ini yang perlu kita sama-sama ajak semua penyelenggara untuk mulai mempersiapkan lebih awal. Bahkan kemarin kami dalam pertemuan dengan Direktur Bina Haji, Bina Haji khusus dan Umroh, kami usulkan tahun depan jamaah yang harus sudah berangkat itu semenjak awal musim ini sudah kita sampaikan, biar secara finansial mulai menyiapkan. Saya terpanggil loh tahun ini berangkat. Jadi ada waktu untuk menyiapkan finansial. Bisa nabung, bisa kemudian usaha. Iya, usaha atau solusi-solusi lain yang dia siapkan. Sudah tahu jual apa gitu ya. Iya. Yang kedua mungkin Allah bukakan pintu rezekinya lebih cepat. Iya, bisa jadi gitu. Kadang-kadang kalau ada pressure, nyarinya lebih kuat kan gitu. Ini menarik nih. Nah, kira-kira nih Pak Firman, untuk yang menyaksikan ini yang kemudian udah lagi sedang menanti-nanti karena sebentar lagi hadir itu kan sekitar Indonesia berapa jamaahnya tahun ini? 221.000. 17.680 diantaranya adalah haji khusus. 700 diantaranya. 17.680. Nah, jutaan orang yang lainnya gitu kan. Tadi kan ngobrol dengan Ustaz Hatta juga bahwa di tanggal 9 Zulhijjah 1-2 juta orang yang ada di situ adalah orang-orang terpilih, di mana di luar pagar, bahkan di luar dari negara itu pun miliaran orang tuh kepengen ke situ semua yang muslim. Ini kan tanggal yang sangat dinantikan. Orang yang sebagai orang Islam yang rindu sama Allah pasti kepengen berada di situ di tanggal itu. Ini jutaan yang mungkin menyaksikan tayangan kita ini juga masih punya harapan dan berharap untuk bisa diundang juga gitu. Ada nggak mungkin advice dari Pak Firman? Bagaimana caranya untuk orang bisa berangkat haji? Sekarang kan masih banyak angan-angan aja nih. Gimana sih, apa sih mesti ngapain dulu sih saya? Masih ada nggak sih harapan buat saya? Yang pertama adalah kita semua sudah diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berangkat menunaikan haji ke
ke Padang Arafah, otomatis ke tanah suci. Otomatis. Semua orang umat muslim diundang. Karena dalam Al-Quran dikatakan wa'adzin finnas bil hajj. Nabi Ibrahim SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memanggil manusia, menyuruhkan manusia untuk datang menunaikan ibadah haji. Ketika Nabi Ibrahim setelah meninggikan kembali pondasi Ka'bah. Nabi Ibrahim pada waktu itu juga bertanya kepada Allah, siapa yang harus saya panggil? Saya cuma saya dan anak saya dan istri saya di Mekah pada saat itu. Tapi Allah katakan bahwasanya tugas kamu hanya menyerukan, tugas saya menyampaikan ke dalam relung-relung hati umat Islam di seluruh dunia. Makanya Mas Ari, semua umat Islam pasti ada di dalam hati yang terdetik untuk berniat berhaji. Itulah panggilan Nabi Ibrahim. Nah sekarang bagaimana caranya kita panggilan itu terrealisasikan? Tadi sampaikan Ustaz Hatam, memang perlu ada aksi. Aksi yang pertama adalah niat. Ya. Niat dulu, kemudian niat diucapkan. Aksi yang kedua adalah mulai menabung. Yang paling bagus aksinya adalah mulai menyetorkan, mendapatkan antrian. Ya, baik haji khusus atau haji reguler sesuai dengan kemampuan kita. Nah, masalah memenuhkannya nanti tentu Allah akan buka pintu rezeki. Nah, yang menarik bagi kami adalah melihat karena pengalaman 25 tahun ya, khususnya di Maghfirah. Ada orang-orang yang begitu yakin dengan panggilan Allah dan Allah kasihkan solusi. Bahkan ketemu tahun ini, ya kan? 14 tahun yang lalu dia berangkat berdua dengan suaminya. Kemudian dia berniat, ya Allah, semoga nanti saya bisa membawa anak saya. Tahun ini dia berangkat dengan 2 anaknya berangkat. Masya Allah. Bisa. Artinya berapa? Kan urusan Allah yang untuk punya kemampuan dia, dia masang niat saja. Saya lihat begitu. Dan beliau bukan pengusaha besar juga, biasa aja. Bahkan cukup sederhana gitu. Tapi Allah buat kemampuan itu. Jadi memang harus niat yang kuat, kemudian harus ada aksi agar saluran rezeki itu datang. Gitu. Siapa tahu pas lagi niat itu Allah dengar dan dijabah, kita nggak pernah tahu ya. Betul. Insya Allah. Dan bagi Allah gampang banget. Gampang ya, effortless kalau Allah kan. Kalau kita mah sulit kebayangnya gimana gitu. Tapi ketika kita kadang kebayang sulit duluan kan gitu kadang-kadang. Nah, makanya penting itu tadi, penting untuk minimal walaupun kita niat apapun, ngantri itu bagian pada aksi yang perlu kita lakukan. Oh, jadi bukan cuma kepengen doang, tapi buktikan kepengennya dengan gerakan. Banyak sekarang juga ada orang niat mau cepat visa foreigner, nggak dapat, besok ngulang lagi, nggak dapat. Tapi kalau dia ngantri, pasti dia akan ketemu karena antrian itu pasti akan ada ujungnya. Kecuali Allah takdirkan lain untuk dia sampai itu. Oh iya. Jadi, memang ada hukumnya tuh ya. Siapa dia akan siapa yang mencari dia akan dapat yang dicari. Iya, betul. Waduh, Masya Allah nih teman-teman ya. Kita udah dapat tadi versi mini dari manasik dan bagaimana sekarang posisi penyelenggaraan ibadah haji juga udah tergambar. Berharap teman-teman bisa merasakan feel-nya dan kemudian juga makin kuat niatnya untuk berangkat haji. Nah, sebagai penutup nih Ustaz, kira-kira untuk mereka yang besok berangkat haji dan juga mereka yang sekarang ini masih berharap untuk bisa berangkat haji, ada pesan apa Ustaz? Pertama, bagi yang mau berangkat, artinya sudah tinggal berangkat. Pertama, penting banget luruskan niat kita. Bahwa haji itu benar-benar untuk mencari ridho Allah. Kembalikan betul bahwa perjalanan ini hanya cari ridhonya. Kosongkan keakuan kita dan temui semua kenikmatan dengan mencari ridhonya. Apapun yang kita temui nanti benar-benar bagian daripada hidangan Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan ketika kita ridho itu akan menjadi nikmat. Yang kedua, masih ada waktu bekali diri kita dengan ilmu. Belajar fikihnya supaya tidak salah dan sedikit demi sedikit pahami makna-maknanya. Supaya kita ketemu bahwa tujuan Allah SWT untuk mengundang kita tidak hanya sekedar datang, tapi pulang membawa hasil yang disebut dengan haji mabrur. Haji yang merubah hidup. Haji yang merubah tujuan hidup kita menjadi tujuan yang lebih panjang dari sekedar dunia, tapi menjadi tujuan yang kekal di akhirat nanti. Yang kedua, bagi yang masih berharap, pastikan kita memperkuat niat dengan sungguh-sungguh minta kepada Allah. Dan Allah Maha mampu merealisasikan apapun yang kita mintakan kepada Allah SWT. Dan siapapun kita, jangan pernah merasa tidak mungkin berhaji.
mungkin berhaji. Siapapun kita, Allah rindu kita ketemu dengan Dia di Padang Arafah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu di Padang Arafah yang milik Allah itu, kita benar-benar hadir untuk mencari pengampunannya dan mohon ampun terhadap semua masa lalu kita. Niatkan yang kuat, mulai dengan aksi. Dan ketika mulai dengan aksi, insya Allah Allah mudahkan. Masya Allah. Amin. Amin. Mudah-mudahan teman-teman semuanya yang sekarang masih merasa kayaknya masih lama, kalau udah niat insya Allah nggak ada yang mustahil bagi Allah. Ya. Dekat kan ya. Waduh, kayaknya makin kuat nih. Semoga dan kesempatan yang lagi menyaksikan ini dalam waktu dekat dapat pengumuman gilirannya akan berangkat di tahun depan insya Allah. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Firman. Terima kasih Ustaz Hatta untuk waktunya di sini. Ya. Ustaz Hatta dari Magfirah Travel dan juga Ampuri barusan memberikan penggambaran lengkap kepada kita semuanya. Jadi nggak ada kata nggak mungkin untuk bisa berangkat haji. Dan jangan sampai dalam hidup kita melewatkan waktu terpenting untuk umat Islam, melewatkan waktu paling luar biasa selama kita hidup di Padang Arafah. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Jika dirasa menarik, monggo silakan share sebanyak-banyaknya ke circle teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi cerita untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.